Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul penelitian survei. Yang beranggotakan yang pertama Baskoro Aditya NPM 1910104127, Laila Rahmawati NPM 2010104052, Revina Pramudia NPM 2010104090, dan Sylvia Maharani dengan NPM 2010104101. Menurut Brownell bahwa studi survei dapat dirancang untuk meminimalkan ancaman validitas internal sambil mengoptimalkan manfaat validitas eksternal. Dia menekankan perlunya teori yang baik dalam mendukung spesifikasi hubungan kausal. Survei dapat dilakukan melalui surat, telepon, email, internet, atau wawancara tatap muka, tetapi yang paling dominan adalah survei surat dan wawancara tatap muka. Brownell juga mempertanyakan dominasi kuesioner survei dalam penelitian akuntansi manajemen dan ketergantungan pada instrumen yang diambil dari perilaku organisasi dan kelemahan yang berpotensi serius sehingga pertanyaan tentang konteks biasanya ditangani dengan buruk atau tidak sama sekali dalam studi survei eksperimental dalam akuntansi. Ada banyak kegagalan dalam survei ini. Di antaranya yaitu populasi sasaran rendah, tidak ada analisis bias non-respon, tidak adanya studi yang menggunakan ukuran subjektif dan objektif dari pertunjukan, dan juga kegagalan untuk mengumpulkan data faktual dan psikologis dalam studi yang sama. Menurut Young 1996P67 mengidentifikasi 7 peluang peningkatan. Yang pertama, program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Masih ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan tubuh pengetahuan yang koheren dalam akuntansi manajemen untuk mencocokkan mereka di bidang keuangan dan akuntansi keuangan. Yang kedua, metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Pengambilan sampel secara acak biasanya tidak dapat dilakukan sehingga pengambilan sampel yang praktis mendominasi. Kritik semacam itu berlaku untuk penelitian akuntansi secara umum dan membuat penerapan pengujian statistik standar penuh dengan bahaya. Yang ketiga, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencatat ukuran sampel yang lebih besar. Prosedur tindak lanjut Dillman 1978 menyarankan pengiriman 2 pengiriman dapat dan sponsorship oleh organisasi yang berpartisipasi dapat meningkatkan respon, tetapi akan menimbulkan biaya tambahan dan kurangnya kontrol penelitian. Yang keempat, mengatasi masalah bias non-respon. Tidak adanya referensi untuk non-respon di banyak makalah yang diterbitkan atau catatan kaki di mana-mana yang menyatakan bahwa non-respon tidak dianggap sebagai masalah menjadi perhatian. Mereka menyarankan bahwa tidak ada upaya serius yang dilakukan untuk memeriksa masalah ini. Yang keenam, beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Masih umum untuk melihat makalah yang diterbitkan pada tahun 2002 menggunakan instrumen standar seperti yang dikembangkan oleh Mahoney et al. 1963 untuk kinerja yang dilaporkan sendiri. Miliani 1975 untuk partisipasi anggaran dan McDonald 1970 untuk toleransi ambiguitas. Usia mereka menunjukkan bahwa harus dimungkinkan untuk menghasilkan instrumen saat ini yang lebih relevan, tetapi insentif untuk melakukannya sangat tipis. Instrumen baru, rentan, dan membutuhkan pengujian ekstensif, dan tidak ada studi yang menguatkan penggunaan instrumen yang sama. Yang keenam, pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Jika instrumen survei tidak sesuai dengan bahasa dan perusahaan yang terlibat, maka tanggapan akan terbatas karena dirasakan tidak relevannya survei. Beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Young mengamati hampir tidak adanya bisa dibilang peringkat superior yang lebih objektif. Namun penulisan lain, terutama Brownell 195 halaman 44 menyarankan bahwa kritik seperti itu terhadap kinerja yang dinilai sendiri terlalu berlebihan dan bahwa peringkat superior mungkin juga salah karena kisaran bawahan di bawah kendali suatu pengawas tunggal.
Yang selanjutnya adalah masalah desain dan perencanaan. Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab pada tahap desain. Yang pertama, survei macam apa yang sedang kita pikirkan? Persyaratan pertanyaan, pemilihan, dan dampak perbedaan biaya. Yang kedua, responden macam apa yang kita targetkan. Ini akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan, tergantung pada apakah kita menargetkan populasi secara umum atau proporsi yang sangat spesifik. Misalnya, pengelompokan profesional tertentu atau bahkan CEO. Yang ketiga, pertanyaan apa yang kita ingin jawaban. Ini mungkin tampak jelas, tetapi dalam hal ini membantu jika kita telah dengan hati-hati menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Yang keempat, kategori respon apa yang kita renungkan. Misalnya, apakah kita meminta pendapat, penilaian, atau pengetahuan? Apakah kita menetapkan pertanyaan yang tertutup atau memerlukan ya tidak tanggapan skala Likert, atau jawaban jenis centang kotak atau terbuka memungkinkan tanggapan naratif yang dipertimbangkan. Kita perlu mengatasi masalah ini sejak dini atau mereka dapat kembali menghantui kita. Yang kelima, urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar. Ada berbagai pendapat tentang apakah pertanyaan termudah dan terpendek harus di awal kuesioner atau di akhir. Beberapa penulis, misalnya Parker 1992, menyarankan bahwa pertanyaan pendek dan mudah harus digunakan di awal yang mengarahkan ke pertanyaan paling penting di tengah survei, diikuti oleh pertanyaan yang relatif lebih pendek dan lebih mudah menjelang akhir untuk mendorong penyelesaian. Yang keenam, bagaimana terletak instrumen survei. Sebagian besar penulis setuju bahwa survei tidak boleh terlalu panjang, tetapi yang lebih penting, survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens sasaran. Yang ketujuh, bagaimana kita memilih sampel. Ini penting dan merupakan kelemahan di banyak makalah, di mana isu-isu tersebut tampaknya telah diabaikan, mungkin karena mereka tidak ditangani secara memadai sejak awal. Selanjutnya ada uji coba percontohan. Uji coba instrumen survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tahapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Instrumen percobaan harus berupa draft lanjutan dari dokumen yang cukup mewakili perkembangan penelitian dari konsep abstrak melalui pengembangan instruksi yang valid untuk identifikasi pertanyaan individu yang dapat diandalkan. Sejumlah isu penting akan muncul pada tahap ini yang harus ditangani dengan memuaskan. Yang pertama, pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua, pertanyaan dan surat pengantar harus ditujukan pada sudut pandang responden sehingga jelas relevan dengan halayak sasaran. Yang ketiga, pemilihan kata harus hati-hati, hindari bahasa gaul, singkatan, dan apapun istilah dengan makna yang berpotensi ambigu. Yang keempat, tidak boleh ada pertanyaan berlaras ganda, karena jika lebih dari satu jawaban, tampaknya yang dicari kebingungan akan terjadi. Yang selanjutnya, negatif ganda harus dihindari, karena akan sering disalahpahami. Yang selanjutnya, namun pergantian kata harus digunakan untuk mencegah responden dari mencentang kotak sebelah kanan tanpa berpikir. Yang selanjutnya, responden harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membekali mereka dalam menjawab pertanyaan. Yang selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu menghasilkan jawaban yang dapat diandalkan harus dihilangkan. Yang selanjutnya ada perhatian terhadap waktu yang diambil oleh responden. Percobaan dalam menyelesaikan survei harus memberikan indikasi awal apakah pertanyaan individu atau seluruh bagian perlu dipangkas. Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas pertanyaan individu, seluruh kuesioner harus dievaluasi pada tahap percontohan sebelum melakukan survei yang tepat. Sebuah studi percontohan besar juga akan memungkinkan evaluasi keandalan dan fasilitas langkah-langkah yang akan digunakan. Yang selanjutnya ada pengumpulan data. Sejumlah pertimbangan lebih lanjut muncul ketika kita lebih fokus pada pengumpulan data. Yang pertama, sebuah milis yang relevan dan up-to-date sangat penting. Penggunaan milis yang ada mungkin memerlukan sponsor dari organisasi tuan rumah.
Yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa survei yang ditujukan kepada penghuni atau manajer atau individu lain yang tidak disebutkan namanya kemungkinan besar akan dibuang ke tempat sampah. Yang ketiga, bagaimana kita merekam jawaban. Kita harus ditetapkan sejak dini untuk memanfaatkan media secara maksimal. Yang keempat, umpan balik kepada responden. Penawaran hasil agregat kepada responden dapat memberikan insentif yang mendorong penyelesaian survei. Yang kelima, organisasi. Lebih baik berpikir ke depan. Pada tahap perencanaan, kita harus menyadari pengodean yang diperlukan untuk jawaban tertutup dan juga dari metode analisis yang akan digunakan. Yang keenam, masalah non-respon. Kekhawatiran terbesar dalam penelitian survei adalah kurangnya tanggapan. Oke, selanjutnya itu menurut Iman pada tahun 1978, Tata Desain Method atau TDM memberikan penilaian khusus pada asana dan response, yaitu alamat yang salah di tempat pertama atau perangko yang salah terampil mengakibatkan kita kecil. Yang kedua, surat yang belum dibuka dipulangkan atau mirip surat edaran atau surat sampah lainnya. Selanjutnya, pengirim ditunjukkan kepada orang yang tidak pantas, yang gagal meneruskannya dengan tepat. Selanjutnya, tidak ada motivasi untuk menyelesaikan survei yang saat dibuka, jadi dibuang. Penerima tidak dapat memahami petunjuk penyelesaian dan atau isi survei. Lalu instrumen survei sementara ditinggalkan karena tekanan waktu dan alamat pengembalian salah tempat. Sehingga meskipun sudah diisi instrumen survei tidak dikembalikan. Seluruh proses survei jauh lebih lama dan lebih mahal daripada yang biasanya kita menggunakan sebagai hasilnya. Tetapi, Iman bisa menunjuk tingkat tanggapannya sebagai balasan. Kesalahan penggunaan. Menurut Anders pada 1984, menerapkan 3 jenis kesalahan pengukuran: bias, acak kesalahan, dan kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Dia menyarankan bahwa desain nilai pertanyaan lebih baik akan membantu mengatasi efek serius dari kesalahan ini, termasuk yang pertama, penggunaan kategori jawaban sebanyak mungkin konsisten dengan hemat dan panjang survei. 2. Australia tidak tahu jika sesuai. 3. Menjaga jumlah item dikelompokkan bersama. 4. Penggunaan pertanyaan secara komparatif jika memungkinkan untuk memberikan dasar yang eksplisit. 5. Penggunaan skala penilaian linear karena perhatikan panjang penangkal dan pertanyaan. Dan terakhir 7. Memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal dan akhir kuesioner. Selanjutnya yaitu ukuran keandalan. Jika kita ingin menarik kesimpulan yang baik tentang hubungan yang sedang diselidiki, penting bahwa ukuran variabel dapat diandalkan dan valid. Yang kedua, timbangan multi item lebih sukai daripada skala item tunggal karena 2 alasan, yaitu yang pertama, banyak konstruksi bagi konsep yang kompleks. Sejumlah
terkait dapat meningkatkan validitas karena memungkinkan bahwa pertanyaan individu dapat disalahartikan atau salah dipahami. Oke, ada beberapa metode umum yang digunakan untuk mengukur keandalan, yaitu uji ulang konsisten keandalan, koefisien keandalan speed half, dan koefisien alfa rata-rata. Yang selanjutnya ada metode wawancara. Banyak masalah yang terkait dengan kuesioner pengisian diri sendiri juga berlaku untuk metode wawancara. Tetapi ada juga masalah orang tambahan dan tak terelakkan karena interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Namun, jika kita dapat meringankan kesulitan, wawancara menawarkan peluang yang lebih besar untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan luas daripada survei surat konvensional. Sejumlah format wawancara umum dalam literatur akuntansi dan dibahas di sini. Yang pertama, terdapat wawancara tekstur. Wawancara ini adalah format yang paling mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur, yaitu format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Dan yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur. Format ini dimulai dengan serangkaian topik untuk diskusi, bukan pertanyaan spesifik untuk ditanyakan. Beberapa bidang yang menjadi perhatian mungkin muncul, yang dapat menyebabkan hasil dari proses wawancara dipertanyakan. Yang pertama ada pertanyaan dengan kata-kata yang buruk dapat menyebabkan kebingungan atau kesalahpahaman di antara orang yang diwawancarai. Yang kedua, ada masalah memori di antara orang yang diwawancarai dapat membuat tanggapan instan tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ada pertanyaan mungkin diajukan dengan cara yang tidak konsisten atau pewawancara tertentu mungkin berperilaku berbeda dari waktu ke waktu dan di antara responden. Yang keempat, ada masalah mungkin timbul dalam pencatatan dan pemrosesan tanggapan. Dan yang terakhir ada bias non-tanggapan dapat muncul, seperti dengan survei surat, tetapi penolakan diperparah oleh ketidakhadiran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian dan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.